Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari kelompok 2. Di sini nanti saya dan rekan-rekan saya akan menganalisis tentang kasus yang lebih kompleks melalui 5 tahapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72. Nah, sebelum saya membacakan kasusnya, saya di sini akan mereview ulang apa sih itu 5 five models pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Nah, 5 five models ini memang terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan, kemudian yang kedua menentukan kewajiban pelaksanaan, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi, dan yang terakhir adalah mengakui pendapatan. Saya akan menjelaskan dari tahapan yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan. Nah, keberadaan kontrak dengan pelanggan menurut PSAK 72 yaitu yang pertama persetujuan atas kontrak dan berkomitmen. Yang kedua adalah hak setiap pihak dapat teridentifikasi, dan yang ketiga jangka waktu pembayaran dapat diidentifikasi pula. Yang keempat substansi komersial, yang kelima imbalan yang diperoleh sangat mungkin ditagih. Kalaupun PSAK nomor 72 itu tidak terpenuhi, maka pendapatan tetap diakui jika yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang dan jasa kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan. Yang ketiga, kontrak telah diakhiri, dan yang keempat adalah imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Nah, jika poin pertama dan poin kedua atau poin ketiga dan 4 tidak terpenuhi, maka imbalan akan dicatat sebagai liabilitas. Nah, selanjutnya adalah suatu kontrak tak terlaksana penuh atau unperformed kontrak apabila terdapat dua kriteria, yakni yang pertama, entitas belum mengalihkan barang dan jasa, kemudian yang kedua, entitas belum berhak menerima ataupun belum menerima imbalan apapun dalam kaitannya dengan barang dan jasa. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan terakhir dalam 5 models pengakuan pendapatan ini. Yang terakhir itu adalah mengakui sebuah pendapatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah kelima ini adalah yang pertama, waktu pengakuan pendapatan itu dapat berubah seiring berjalannya waktu, dan yang kedua adalah terdapat rekonsiliasi pendapatan antara basis akuntansi dan basis akrual. Dan yang terakhir kali saya akan membacakan soal kasusnya. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu teman-teman nih, biasanya ada kasus. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kasus PT AP atau Advance Printer yang dia ini bergerak di bidang penjualan produk bundling. Nah, berusaha di bidang perdagangan profesional printer dan cartridge. Baik printer ataupun cartridge dapat dijual secara terpisah. Baru-baru ini PT AP mendapat kontrak dengan pelanggan ABCIT dengan menjual satu produk paket bundle yang terdiri dari printer dan cartridge. Dalam program bundle ini, pelanggan mendapatkan harga promosi dengan total nilai sebesar $100, harga printer $80, dan harga cartridge $20. Diketahui pula, bila printer dan cartridge dijual secara terpisah atau stand-alone selling price, harga printernya itu $100 dan harga cartridge itu $50. Sebagai penyederhanaan kasus, printer dan cartridge diserahkan atau dikirim bersamaan dan kemudian akan dilakukan penagihan. Nah, kami akan menganalisis perhitungan berdasarkan 5 tahap yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan menganalisis dari contoh soal yang telah disebutkan di atas, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yaitu yang pertama, kontrak mempunyai substansi komersial, di mana ABCIT akan memberikan uang untuk printer dan cartridge. Pernyataan kedua, kedua belah pihak menyetujui kontrak, yaitu ABCIT setuju untuk membeli printer dan cartridge, dan PT AP bersedia menjualnya. Pernyataan ketiga yaitu hak-hak setiap pihak dapat diidentifikasi. Di sini artinya ABCIT memiliki hak atas printer dan cartridge, sedangkan PT AP berhak menerima sebesar $100. Selanjutnya pernyataan 4, jangka waktu pembagian dapat diidentifikasi, di mana ABCIT
setuju membayar sebesar $100 untuk printer dan cartridge. Untuk pernyataan kelima, yaitu imbalan yang diperoleh sangat mungkin ditagih, di mana PT AP atau Advance Printer menerima sebesar $100 ketika printer dan cartridge sudah diserahkan. Kesimpulan dari langkah 1 ini yaitu adalah sales order yang dibuat untuk ABCIT merupakan salah satu bentuk kontrak dengan pelanggan. Baik, selanjutnya saya Mulfi Syadira Dani akan menjelaskan terkait tahap kedua, yaitu mengidentifikasi obligasi performa yang berbeda. Nah, obligasi performa yang berbeda itu merupakan sebuah janji dari produsen untuk menyediakan barang atau produk atau jasa lainnya kepada konsumen yang ada di maksudnya produk barang jasa itu lain dari yang telah ada kesepakatannya di kontrak sebelumnya. Nah, produk atau jasa yang lainnya itu harus memenuhi dua keinginan konsumen, yaitu dapat memberikan keuntungan dari produk atau jasa itu sendiri ataupun memberikan keuntungan ketika produk atau jasa itu dikombinasikan lalu diberikan kepada konsumen. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui sifat dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu memberikan produk dan jasa masing-masing sendiri-sendiri atau mereka melakukan kombinasi dalam pemberian produk atau jasa itu sendiri. Sekian untuk yang step kedua. Baik, selanjutnya saya Mulfi Syadira Dani akan menjelaskan terkait tahap kedua, yaitu mengidentifikasi obligasi performa yang berbeda. Nah, obligasi performa yang berbeda itu merupakan sebuah janji dari produsen untuk menyediakan barang atau produk atau jasa lainnya kepada konsumen yang ada di maksudnya produk barang jasa itu lain dari yang telah ada kesepakatannya di kontrak sebelumnya. Nah, produk atau jasa yang lainnya itu harus memenuhi dua keinginan konsumen, yaitu dapat memberikan keuntungan dari produk atau jasa itu sendiri ataupun memberikan keuntungan ketika produk atau jasa itu dikombinasikan lalu diberikan kepada konsumen. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui sifat dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu memberikan produk dan jasa masing-masing sendiri-sendiri atau mereka melakukan kombinasi dalam pemberian produk atau jasa itu sendiri. Sekian untuk yang step kedua. Perkenalkan, saya Suci Purnama Devi. Di sini saya akan menjelaskan langkah 4 proses pengakuan pendapatan. Nah, langkah keempat proses pengakuan pendapatan itu adalah mengalokasikan harga. Di sini PT Advance Printer atau PT AP mengalokasikan harga untuk dua kewajiban kinerja berdasarkan stand-alone selling price. Nah, sudah tersedia kolom-kolom. Kolom pertama itu ada produk atau produknya itu ada printer dan cartridge. Kolom kedua ada stand-alone selling price atau harga ketika dijual secara terpisah. Untuk printer sendiri, harga jual terpisahnya itu adalah $100 dan cartridge itu $50. Kolom ketiga ada presentase. Nah, presentase itu diperoleh dari harga jual terpisah printer dibagi total harga terpisah, yaitu 150 kali 100%. Hasilnya itu 66,67%. Begitu juga yang cartridge itu $50 dibagi $150 kali 100%. Presentasenya itu 33,33%. Nah, untuk kolom yang keempat itu adalah harganya, harga ketika dia dijual, alokasi harganya. Jadi harga yang dibayarkan itu kan $100, maka dialokasikan ke printer
sebesar 66,67% kali $100. Hasilnya itu 66,67 $. Begitu juga cartridge itu 33,33% kali $100. Hasilnya itu 33,33 $. Jadi total harga dari transaksi itu kan $100 dialokasikan sebesar 66,67 $ untuk printer dan 33,33 $ untuk cartridge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Widya Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tahap terakhir atau tahap kelima dari sebuah pengakuan pendapatan. Tahap kelima ini adalah mengakui pendapatan ketika masing-masing kewajiban telah terpenuhi. Yang pertama, saya akan menjelaskan kapan pendapatan itu dapat diakui dan setelah itu adalah penjurnalannya. Yang pertama, pendapatan dapat diakui apabila perusahaan memiliki hak pembayaran aset. Yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak hukum ke aset. Yang ketiga, perusahaan telah mentransfer kepemilikan fisik aset. Yang keempat, ada pelanggan memiliki risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan terakhir adalah pelanggan telah menerima aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan penjurnalan untuk pengakuan pendapatan PTAP. Di sini PTAP melakukan penjualan satu paket produk berisi print dan cartridge seharga $100. Di mana apabila PTAP ini menjual secara terpisah, untuk printnya sendiri ini seharga $100 dan untuk cartridge sendiri seharga $50. Apabila di total menjadi $150, sehingga di sini terdapat potongan penjualan sebesar $50. Dan untuk melakukan penjurnalannya sendiri, di sini di debit terdapat kas sebesar $100, lalu terdapat potongan penjualan sebesar $50 karena yang seharusnya $150, tetapi untuk pembelian paket ini seharga $100 sehingga mendapat potongan penjualan $50 dan terdapat piutang dagang di kredit sebesar $150.